di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Hanya kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, saya mau berbagi kepada saudara sekalian yang setia, yang diberkati Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tema kita atau judul kita adalah mengampuni adalah hadiah terbaik. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara, oleh salah seorang sipir, dia sering disiksa. Bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Namun dia hanya berkata, tunggu saatnya. Ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dilakukan oleh Nelson adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Tapi pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapannya. Sipir itu pun sangat ketakutan, karena dialah orang yang paling sering menyiksa Mandela dengan memukul, menggantung, dan menderahnya secara kejam. Nah, saudara-saudara, apakah yang dilakukan oleh Mandela terhadap sipir ini? Ternyata Nelson Mandela merangkulnya dan berkata, hal yang pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Kata Nelson Mandela kepada sipir yang menyiksa dia di dalam penjara. Dia berkata ketika dia menjadi presiden, hal yang pertama yang ingin dia lakukan dan kerjakan menjadi presiden adalah memaafkan sipir yang menyiksa dia. Presiden Afrika Selatan tersebut tidak dikuasai kebencian dan niat untuk membalas dendam terhadap lawan-lawan politik yang dulu memenjarakannya. Termasuk, saudara, kepada sipir yang dahulu menghina dan menyiksanya. Mandela mengajarkan kita bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, mengganti kebencian dengan kasih yang luar biasa itu. Apakah yang akan kita lakukan ketika kita sudah begitu dilukai oleh seseorang dan kini memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam? Maukah kita mengampuni? Seberapa luas dan lapang hati kita untuk berbuat demikian? Dalam sebuah buku tentang pengampunan dikatakan, memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah atau telah terjadi di masa lalu. Namun jika kita memaafkan, itu akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian, kemarahan, dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sama saja dengan menutup jalan untuk menuju masa depan kita sendiri dan menutup pintu
berkat kita. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri. Tuhan akan memampukan kita kalau kita mau melakukannya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, berapa kali engkau disakiti orang, dan mungkin hari ini engkau belum mampu melepaskan pengampunan itu. Tapi saya mau katakan kepada engkau, seberapa banyak engkau yang mendengar, Roh Tuhan akan membantu hidupmu untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hatimu. Tuhan akan memampukan hidupmu untuk menjadi berkat. Dan ketika engkau mengampuni, dan itu adalah hadiah yang terbaik untuk dirimu, karena engkau mampu melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, mungkin saudara punya alasan kenapa engkau tidak mampu dan belum dan tidak berani memberikan atau melepaskan pengampunan. Mungkin terlalu sakit, ya. Tetapi saudara-saudara, maukah engkau memiliki kesempatan untuk memberikan hadiah yang terindah bagi dirimu, untuk melepaskan atau mengampuni musuh kita yang menyakiti? Nelson Mandela memberikan contoh dalam hidup kita, betapa dia merindukan dan betapa luar biasa dia melepaskan pengampunan. Dalam penjara dia disiksa, dalam penjara dia dianiaya, dalam penjara dia dikencingi. Tetapi ketika dia punya kesempatan dia menjadi presiden di Afrika, hal pertama yang dia lakukan sebagai petugas atau sebagai pemimpin negara adalah mengampuni. Dia tunjukkan kepada rakyatnya betapa hatinya dikuasai oleh kasih yang luar biasa. Kesempatan ini, mungkin engkau sedang mendengar renungan ini. Mari berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan orang lain. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberkati niatmu. Dan masa depanmu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Tuhan, aku mau memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Mampukan aku. Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom. Amin.